Oke, selamat malam guys. Gimana tadi malam? Oke nggak? Very insightful input nggak? Insightful outlook nggak? Jadi banyak yang lain tuh udah baru ngomongin ya. Nah, apa namanya? Tanu gitu ya. Grup MNC. Kita ketawa aja ya, banyak ya videonya, YouTube-nya baru hari ini nih tayang gitu kan. Gue biasanya gitu guys, biasanya gue sengaja di malam-malemin biar kagak ada yang apa namanya ngopi kan. Ada yang suka gitu. Udahlah biarin aja malam-malam gitu kan. Namanya juga nggak ngaruh ya. Kalau yang lain kan ngaruh ya sama premiumnya, pasti dimarah-marahin gitu kan. Om, ini gimana sih? Kita nggak bisa analisa gitu. Kalau gue nggak masa bodoh. But anyway guys ya, selamat cuan buat yang ngambil macem-macem kemarin ya, hari ini ya, tanduk-tanduan dan segala macem ya. Remember kalau kalian mau ngulang lagi input insight-insightnya gue, monggo ya, akan ada insight-insightnya di YouTube sebelumnya gitu ya, di live analisa tuh kalau nggak salah. Sekalian gue promoin kalau nggak salah kelas intro ya, kelas intronya yang akan jalan yaitu di tanggal 26 Juni. Tinggal kalau nggak salah untuk early bird fase pertama yang 888.000 ya, itu kalau nggak salah tinggal berapa, 175 kurang 225 seat lagi ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo gitu ya. Gue expect sih kalau belajar dari ilmu tape reading ya, kemungkinan seminggu 2 minggu ini udah kelar tuh ya. Kelar dalam arti early bird yang fase pertama udah ditutup. Lalu yang kedua, early bird fase kedua yaitu yang 999.000 akan dibuka sampai H-1 dari apa namanya kelas gitu ya. Kalau nggak salah seatnya juga limited ya, kalau nggak salah another berapa ratus gitu ya kalau nggak salah. So monggo kalau kalian ingin jadi trader mandiri, ingin belajar dan mempraktekkan apa cara screener gua, bagaimana gua bisa mendapatkan MNC gitu ya, grup gitu ya sebelumnya. Lalu juga yang lain gitu ya, bisa follow the trend, bisa fast trade, super apa namanya swing trading gitu ya. Monggo. Dan ini merupakan cikal bakal untuk kalian yang mau berkecimpung di market-market yang lain. Contoh market di forex, market di US stock market, saham Amerika, lalu juga di cryptocurrency atau koin-koin. Ya, jadi kalau kalian mau ikutan, monggo ya, linknya ada di bawah. Join ke kelas introductionnya, di situ banyak ilmu juga yang gue kasih, walaupun kalian gak ikutan. Jadi gue sebenarnya pengennya kalian belajar, jadi mandiri lah, lumayan gitu ya. Biasanya gue juga kalau di kelas YouTube kayak begini, di YouTube videonya pasti gue akan selipkan beberapa input yang supaya kalian bisa belajar. Ya, oke. Pakem gue akan beda ya dengan teman-teman yang mungkin mengajarkan ilmu TA dan yang lain, karena gue sih view-nya berdasarkan as a trader dan as a investor. Bagaimana gue supaya resiko gue sekecil mungkin gitu ya, tapi apa namanya impact-nya impact atau cuannya itu kalau bisa sebesar mungkin gitu ya. Oke guys, tapi tentunya yang tadi gue bilang, gue menekankan resiko dulu dibandingkan cuannya, karena gue berharap bahwa dari resiko yang dimitigasi atau dikecilkan, cuannya akan lebih besar. Oke guys, lanjut ya. Hati-hati, oh ya hati-hati, banyak penipuan ya guys ya, ngaku-ngaku nama gua, ngaku-ngaku nama admin gua yaitu ya Rayuku gitu ya. So hati-hati, masuk ke link yang benar ya. Kalau kamu masuk ke link yang benar, kamu tanya abis itu video di mana yang
apa namanya, dengan password gitu. Video mana yang Om sebutkan MNC gitu misalnya. Oke guys ya. Lanjut ya. Setelah itu kita masuk ke JKSE. Ya, JKSE guys, JKSE. Gua akan masuk ke sini ya. JKSE masih oke ya guys ya. Jadi dia kepentok dikit ya. 6100-nya dia kepentok ya. Di sini sempat dia reach 6100 salah. JKSE ya. Dia reach sempat ke area 6100.06 terus turun ya, kepentok 61 kan ya. Nah, kepentok di area sini mungkin dia koreksi dikit ya. Gue berharap dia nggak jauh-jauh ya, cuma 59584 tutup garisnya. Habis itu jebol lagi. Gue sih berharap dia jebol terus ya ke 61 ya. Kalau memang dia jebol, prediksi gue kalau misalnya oke, mudah-mudahan dia bisa all time high nanti di akhir-akhir Desember atau Januari. Amin. Ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu kita akan masuk ke gua nggak akan bahas komoditi dan segala macam ya, karena kita masih waktu atau timingnya masih belum oke. Mungkin besok ya baru kita lihat ya. Besting biasanya komoditi itu baru akan naik di hari Senin atau hari Selasa. Kenapa? Karena US baru buka. Oke. Nah, lanjut guys. Setelah itu kita akan masuk ke saham-sahamnya. Oke. Nah, saham-sahamnya yang pertama adalah ya, SOTS lagi koreksi ya kalau nggak salah ya. Jadi harus hati-hati guys gitu ya. Tungguin aja titik pantulan 505-nya. Kalau iya dia mantul boleh diambil target 600. Ya, lalu Good juga lagi koreksi ya guys ya. Ya. Nah, kita tunggu aja kalau dia tembus dari 1610 ya, harus hati-hati ya guys ya, ataupun 1500 ya. Selama ini masih di dalam area koreksi atau area sideways gitu ya. Kalau dia mantul lagi, target pertama 1750, target kedua 1800. SL kalau dia mantul ditaruh di 1610. Oke. Lalu setelah itu ada Homi ya. Homi juga sama ya guys ya. Ini lagi koreksi ya. Ini ada bukti pantulan dikit gitu ya. Masih di atas 2150 ya. Kalau dia mantul boleh dibeli. Target area 2520 dan 2800. Lalu ada Amor. Amor guys juga sama ya. SL di bawah 3790 ya. Kalau dia mantul boleh dibeli di atas 4090 menuju area 4800 dan 4580 ya. Oke, lanjut setelah itu kita menuju saham-saham yang lain. Oke, yang pertama gue akan bahas mengenai saham-saham banking. Ya, saham-saham banking menurut gue udah lumayan oke ya. Walaupun dia hari ini koreksi ya, gue berharap bahwa dia nggak turun dari 5400-nya. Kalau dia bisa mantul, monggo diambil guys. Apalagi pantul SL di bawah 5450. Kalau dia mantul, dia ditutup di atas 5600 atau 5625. Ya, monggo diambil. Targetnya mungkin bisa ke 6125 dan 6325. Itu BBNI. Lalu ada ASI. ASI guys juga seru ya. SL di bawah 5175, target bisa ke 5550 ya. Beli di area 5325. Oke. Lalu setelah itu ada auto dan beton. Auto ya, ini masih sideways ya guys ya, tapi menurut gua ada potensi ya, apalagi kalau di atas 1210 menuju 1300-nya. SL di bawah 1165 itu auto. Lalu ada beton. Udah sering ya diomongin ya, di weekly, di monthly, dan segala macam. Masih naik terus nih guys gitu ya. SL di bawah 396 dan 370. Beli di area 416 menuju 480-460 ya. Lalu setelah beton ada KPIG BAPP. KPIG salah satu dari ini ya guys ya, MNC Land gitu ya. Copet aja ya guys ya, hati-hati ya, karena biasanya dia suka ada guyur-guyuran nih
ya, MNC grupnya ya, hati-hati. Lalu ada BABP ya, Bank MNC juga sama ya, dicopet aja ya guys, hati-hati ya, kena UMA ya, takut-takutnya disuspend ya. Lalu ada BCAP ya, BCAP juga sama ya, dicopet aja ya, semoga lancar naiknya. Kalau kalian mau swing, tunggu ininya dulu ya, koreksinya dulu. Oke. Lalu ada keren guys. Gue ketawa tadi, ada temen gue di kelas ya atau di mana gitu, ada yang nanya, Om, udah Om, thank you banget Lipo sama MNC-nya Om Tanu sama Om Lipo udah Om, gitu katanya dia gitu kan. Om, buminya kapan Om Bakri gitu ya. Terus gue ketawa abis itu. Kenapa? Karena gue nggak pernah tuh, maksudnya gue selalu analisa berdasarkan chart dulu baru gue kodein, bukan kode dulu baru lihat chart gitu ya. Jadi kalau gue nggak begitu penting bahwa grup konglo yang mana yang keluar, tapi selama chartnya bagus, selama dia menandakan kenaikan, selama dia ada akumulasi dengan metode gue, yaitu tape reading, price action, support, resistance, volume gitu ya, doesn't matter what kind of name you kasih ke you kasih ke I can read it about it, and then if it goes ya, gitu ya. Jadi gua nggak perlu terlalu ribet ya. Mungkin walau yang lain mungkin bandingin, oh ini ada corporate action A, corporate action no gitu ya, ada event A, ada event B, whatever it is ya. Kalau gua selalu buktiin lewat chart, kalau chartnya oke, kita beli, gitu aja, as simple as that gitu ya. Oke, jadi keren kalau menurut gue udah breakout ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 175, SL di bawah 140, beli di area 148. Oke, itu keren. Lalu ada IPTV dan Zebra. Sama ya, MNC Group juga dicopet aja ya guys ya. Hati-hati ya, karena naik semua ya. Lalu ada Zebra guys. Ya, Zebra guys ya, beli di area 1140, SL di 990, mudah-mudahan ke 1445. Itu Zebra guys. Lalu ada MDKA. Ya, satu-satunya mining yang lucu ya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan dia jebol dari 2810 atau 2860-nya guys menuju 3200. Ini tergantung juga dengan emasnya. Harga emasnya lagi koreksi kemarin ya, hari ini ya. Mudah-mudahan ada perubahan nanti di saat market US berbuka ya. Lalu setelah itu ada main dan HMSP. Main guys, main ya, SL di bawah 870 dan 885. Kalau dia mantul besok guys, monggo dibeli. Target 955 dan seceng. Ya, itu main. Lalu setelah itu ada HMSP. Nah, HMSP ini menurut gue mulai ada kebangkitan nih guys ya. Apalagi kalau dia bisa tembus 1410-nya menuju 1535 dan area 1785. Ini udah lumayan seru ya guys ya. Ya, pelan-pelan mudah-mudahan dia nggak false break ya. Kalau kalian mau nyicil dari area 1345 mungkin atau di 1400-nya. Oke. Lanjut, setelah itu ada MNCN dan TLKM. MNCN ya, ini juga udah seru ya, sudah keluar nih ya. SL di bawah 975, beli di area 1015, mudah-mudahan nyampe ke 1160 dan 1235. Itu MNCN. Lalu setelah itu ada TLKM. Ya, ingat infrastruktur dan finance guys, ingat ya gitu ya. Dan ini udah keluar ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 3600-nya menuju area 3900 dan 4300-nya ya. SL kalian taruh di bawah 3470, mudah-mudahan naik. Ingat ya guys ya, mulai banyak yang big cap udah mulai jalan gitu ya. It is time untuk kalian berhati-hati dengan saham-saham gorengan ya, karena biasanya juga mereka juga berpikir dong para bandar, oke deh, jangan gorengan banget, gua second liner atau first linernya aja. Kalau misalnya kayak gitu, tandanya biasanya mereka akan take profit. So be careful guys, be careful ya, hati-hati ya. Oke, lanjut, setelah itu ada CARE dan BMTR. CARE guys, CARE ya.
Ya, SL di bawah 338, beli di area 346 menuju 380. Lalu setelah itu ada skew BMTR. Ya, sama ya, sama tanu-tanuan yang lain ya. Dicopet aja guys, hati-hati. Lalu setelah itu ada skew me. Ya, skew me guys, ya ini seru nih. Ya, SL kalian taruh di bawah 308 guys, menuju 334, 350 dan 380-nya guys ya. Beli di area 334 ataupun di 324. Oke. Lalu setelah itu ada BCAP dan Arto. BCAP tadi udah ya, kalau nggak salah. Lalu Arto. Nah, Arto juga seru nih guys ya. SL di bawah 11.400 menuju 13.000-nya ya. Kalau dia koreksi lagi masih di area 12.375 ya. Kalau dia koreksi setelah breakout ya, masih di area 12.375, mungkin bisa ke 15.000. Oke. Lanjut setelah itu ada MSIN ya, another MNC lagi gitu ya guys ya. Sama di copet aja. Lalu setelah itu ada Nobu. Nobunya kakak Gisel, ya kan? Nah, Nobu ini pelan-pelan asal kelakon, ya guys ya. SL di bawah 960, beli di area 1000 menuju 1200, ya. Oke, lanjut setelah itu ada LMPI. Ya, hati-hati nih, sering ARB-an gitu. Nah, dia lagi tes support ya. Mudah-mudahan naik ke atas ke 254 lagi ya. Ini kalau mantul boleh dibeli ya, 195 menuju 240 ya guys ya. Lalu setelah itu ada PTDU. Nah, PTDU ini guys ya, ini adalah hopingnya kalian. Buat yang baru-baru biasanya tuh adalah hopingnya kalian atau keinginannya kalian ya, sebagai trader yang baru, bahwa saham itu naik terus. Nah, ini yang dilakukan oleh bandarnya PTDU adalah saham itu naik terus gitu ya. Nah, kalau udah kayak begini, while yang lain guys, yang lain kayak misalnya nih agro misalnya, ya kan, saham itu ada turun naik gitu ya, dan pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi kalau PTDU adalah menurut gua ya, mungkin bandarnya pun adalah bandar baru gitu ya, yang mungkin keluar di tahun keluar di tahun corona ya kan. Jadi dia naikin terus, kagak ada turun-turunnya gitu ya guys ya. Jadi mudah-mudahan lancar, tapi hati-hati, apapun yang naik kenceng, turunnya juga akan kencang. So be careful, jangan lagi balik ke gua, lo akan ngomong bahwa Om, PTDU-nya gua koreksi ARB terus Om, gua boleh jual nggak? Atau gua nggak bisa jual? Udah gue bilang ya, so be careful. Oke? Lanjut setelah itu agro tadi kalau gua nggak salah ya, lagi gua bahas. Ya, ini lagi jalan alon-alon asal kelakon menuju 1070. Kalau dia bisa tembus confirm ya, baik dia akan naik uptrend menuju 1320 dan 1630. Itu agro ya guys ya. Lalu setelah itu ada BBCA dan ASA. BBCA kalau menurut gua guys ya, lagi tes support which is bagus banget ya kalau menurut gua. Mudah-mudahan dia bisa mantul 32.900 menuju 34.425 ya, ataupun mudah-mudahan dia nggak kena di 33.700, mudah-mudahan naik ya. Di atas 34.425 bisa menuju 37.000 ya. Ini SL-nya kalian taruh mungkin di 31950 dan 31150 dan 29.000. Ya, oke. Lanjut setelah itu ada ASA dan MLPL. ASA ya guys ya. ASA lucu juga ya guys ya. Kan seperti ada gue bilang kemarin, ya kan, udah diceldalin. Mudah-mudahan jalan ya. Besok mudah-mudahan ke area 2250. Habis itu kalian boleh beli ya guys ya, kalau mau ya. Target 2700, SL di bawah 2070 ya. Lalu setelah itu ada ML, PL gitu ya. Kenapa harus ditegasin di ML-nya Om Yusa gitu ya? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa ya. Nah, copet aja ya guys. Lalu ada udah panjang, cuman copet aja. MPPA gitu ya, SL 1055 dan 975, beli di area 1130 menuju 1200 ya. Lalu setelah itu ada LPPF ya.
LPPF guys, kalau menurut gua ya harus sabar ya dengan saham-saham ini. Kalau kalian yang sukanya alon-alon asal kelakon, monggo. SL di bawah 1745 ya guys ya, beli di area 1850. Target pertama di 2000, target kedua di 2300, tapi menurut gua dia bisa pelan-pelan kayak gini bisa nyampe 3000 ya. Lalu setelah itu ada Jaya dan Link. Jaya. Nah, baru keluar nih guys. Dinyanyiin karena baru keluar ya. Ya, baru keluar. SL di bawah 128 ya guys ya, dan 119. Kalau naik lagi tembus dari area 138 boleh dibeli sampai 157 dan 170 ya. Itu Jaya gitu ya. Dan lalu ada Link pelan-pelan ya guys ya. Udah jalan tuh, ya kan? Linknya sorry salah ya. Link pelan-pelan tuh udah jalan guys. Tuh, ya kan? SL di bawah 4250 menuju 4000, 4800 dan gocengnya. Ya, SL kalian taruh di bawah 4120 dan 4030. Itu Link. Lalu setelah itu ada agronya udah, ada BMRI ya guys ya, another big cap yang kita perhatiin gitu ya. Ini juga sama ya guys, kalau dia mantul dan tembus dari 6300 menuju 68 dan 73 ya. SL kalian taruh di bawah 6075 ya. Lalu setelah itu ada BBCA udah, BBRI kalau menurut gua juga sama ya. SL di bawah 4200 menuju 4700 dan 4900. Seru kok ini ya, mudah-mudahan jalan. Oke. Lalu setelah itu ada BH hitam ya. BHIT ya guys ya, MNC, another MNC, copet aja ya guys ya. Lalu setelah itu ada AMAK. AMAK asuransi multiguna, ini juga bisa dicopet ya guys ya. Ya, mungkin bisa dapat lah 364 dapat lah ya, Insya Allah. Lalu setelah itu ada DCII. DCII atau DC Indonesia juga sama, buat dicopet aja ya guys. Hati-hati kalau udah masuk UMA, hati-hati dengan suspendnya ya. Lalu ada BGTG. BGTG ya, ini buat dicopet juga boleh lah ya. Ya, lalu ada BBHI. Ya, temennya yang mungkin akan ketinggalan dikit ya. Ini kayak mau jalan nih. SL di bawah 1245 ya. Beli di area 1485, target 1735. Oke. Lalu setelah itu ada nikel dan ASRI. Nikel guys, nikel ya. Ini juga lagi koreksi ya. Monggo dibeli kalau misalnya kalian percaya bahwa dia bisa tembus menuju area 1525 dari 1195. SL di bawah 1120 ya guys ya. Lalu setelah itu ada ASRI dan KIJA. ASRI ya, Alam Sutra ini mulai lucu ya guys ya. Kalau dia mantul ya 194 mungkin bisa ke 220. Ya, kalau untuk uptrendnya mungkin kalian harus tunggu di area 232 menuju 293. Oke. Itu ASRI. Lalu ada KIJA dan PPJL. KIJA ya, ini juga seru ya guys ya. Beli di area 209, SL di bawah 192 menuju 239. Lalu ada PPJL, Prima Globalindo Logistik ya. Ya, baru awal nih guys ya. Ya, nyampe sini ya. Hati-hati ya, masih strong downtrend. Oke, lalu setelah itu ada WIFI dan EKAT. WIFI dan TEKAT atau WIFI dan NEKAT ya, ini juga sama ya guys ya. Tunggu koreksinya, jangan diambil dulu ya. Tunggu koreksinya di area 1100. Kalau dia koreksi dan mantul, monggo diambil sampai 1200. Lalu ada EKAT. EKAT juga begitu ya. Ini juga mulai seru ya. SL di bawah 1285, beli di area 1330 ya guys ya. Ini bakalan seru nih, bisa nyampe ke 1490 ataupun 1700-nya kalau dia bisa tembus dari 1380. Lalu setelah itu ada Primoris, bukan, Royal Prima. Nah, ini buat copetan aja ya guys ya. Hati-hati ya, udah deket-deket resistennya. Kalau dia turun dulu wajar. Apalagi turun dan mantul di area 318, 320 ataupun mantul di 294. Karena kalau dia mantul balik lagi rebound ya, mungkin dia bisa ke 420. Oke, itu
Ya, lalu ada Bank Net Syariah. Bank Net Syariah juga kita tunggu ya. Dia itu bisa nggak tembus dari area 3.300-nya. Kalau bisa tembus dari 3.300-nya, target 3940 dan 4.400 bisa kejadian. Oke, kalau dia tembus dari 3.300-nya, SL kalian taruh di bawah 3.150. Oke, lalu setelah itu ada TWR. Ingat, infrastruktur dan ya, gitu ya. Nah, SL di bawah 1225 dan 1205. Kalau dia tembus 1280 bisa nih menuju 1320, 2 menuju 1430 ya. Lalu setelah itu ada Tebik. Tebik setelah dia koreksi habis masuk LQ45 kayaknya mau jalan ya menuju 3100 dan 3300-nya. SL di bawah 2770, dia target di 2860 ya guys ya. Lalu setelah itu ada TWR Tebik KPIG. Ya, MNC Land tadi udah ya. Lalu ada BRIS, ada permintaan ya. BRIS BTPS ya. BRIS kalau menurut gua ya masih turun ya guys ya. Ini jadi harus hati-hati ya guys ya. Mungkin baru ada pantulan di 1760 ya. Ini bentuknya kayak begini ya, apalagi kalau besok dia masih ditutup kayak begini nih ya, 1880-an di daerah sini ya. Jadi mungkin akan ada pantulan di 1770 ya. Hati-hati ya yang punya ya, yang ngambil-ngambil dari sini ya. Hati-hati, CL sebagian is a good thing ya, is a good way ya guys ya. Lanjut setelah itu ada Cepin dan Jeva. Seru nih. Cepin kalau menurut gua masih bisa mantul ya guys. SL di bawah 6875, beli di area 7225 menuju 7700. Lalu Jeva guys, Jeva ya. Kalau ada pantulan dari 2120 bisa menuju ke 2370 dan 2500 ya kalau ada pantulan. Kalau ada pantulan atau buy on mantul, SL di bawah 2080 dan 2020. Oke? Lanjut setelah itu kita nanya, oh ini udah ada yang nanya ini, lalu ada kios dan MPPA. Kiosnya udah MPPA-nya udah ya, guys. Kios menurut gua masih bisa lancar ya naik ya guys ya. Nah, tinggal tunggu 1-2 hari ini. SL kalian taruh di bawah 830 atau di 765 ya. Beli di area 895 kalau besok naik ya menuju area 995 dan 1100. Oke. Lanjut setelah itu ada LPPF udah. Dinar uget-uget. Aduh. Doyan banget ya yang model Uget-uget, yes, uget-uget ya. SL di bawah 236, beli di area 250 menuju 296 dan 346. Oke. Lanjut setelah itu ada Baja 386 di bawah 386 bukannya Om, SL-nya. 386 ya, bolehlah 386 ya, hati-hati ya ini bentuknya ya, mungkin dia akan sentuh 396 nya dulu ya. Oke, lanjut setelah itu ada Yandex, BMTR udah, BHIT udah. Cile pada nanya ini yang MNC kemarin kemana cuy, heran ya. SAMF hari ini kan naik ya kalau nggak salah ya. Nah ya di RB naik gitu ya, jadi mungkin harus hati-hati di area 2065 ya kak ya, jangan dipasang di hold banyak-banyak ya. Kalau udah bisa keluar dari lubang jarum jangan sampai masuk lubang kancing. Oke. Jadi kayak gitu ya. Lalu setelah itu agro gimana, tadi agronya udah bilang ya. Bahas YouTube transaksi palsu. Ini adalah Hope ya guys ya. Nah, Hope ini sama nih kayak MYRX dulu atau Rimo ya guys ya. Jadi banyak tuh transaksinya ya, tapi ARB terus. Nah, jadi
tektok tektok tektok. Kalau saya sih yang kayak begini-begini ya guys, arah terus habis itu ARB biarin aja deh sampai dia pelan-pelan naik kayak gitu ya, sampai ke sini baru deh kita lihat. Kalau untuk saat ini diemin aja, tunggu ada bener-bener candle. Ini masih yang punya IPO, bandarnya dan segala macam masih bertukar barang. Biarin aja. Ya, biarin aja. Ya, stay out of it gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada ini yang mau kelas ya, isi form dan segala macam. Oke, lalu ada yang mau nanya hoki dan era ya. Hoki ya, kalau menurut gua masih downtrend ya guys ya. Ya, jadi kalau menurut gua tunggu di atas 230. Era masih sideways ya. Ya, wajar sidewaysnya selama dia nggak tembus dari 550 masih oke gitu ya. Kalau dia tembus dari 645 mungkin bisa naik ke sampai 775 770. Oke. Lanjut setelah itu ada swing. Oke, lanjut ya. Terus abis itu kita masuk ke sini. Kalau gua banyakkan pertanyaan, gua akan pantau di Instagram ya. Kalau teman-teman mau nanya, monggo di Instagram ya, kakak-kakak gitu ya, sambil di follow nih. Ini baru 4.300. Masa follower YouTube-nya itu banyak banget ya? Masa yang Instagramnya dikit banget ya? Jadi gua berusaha menyimbangkan, minimal dapat goceng atau 6.000 8.000 lah gitu ya. Nah, terus MDKA dibahas naik dikip, jangan-jangan ya Om. Yang kemarin udah gue kasih tahu ya, dan mungkin akan gue kasih tahu lagi di market outlook yang akan berada di 12 Juni besok ya, minggu depan ya. Kalau kalian mau ikutan monggo, biaya untuk umumnya cuma 150, biaya untuk kelas akademi ya, alumni akademi beta, type reading dan yang lain-lain itu 100.000 ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya, nanti gua akan detailkan, jelaskan ya. Oke, lalu setelah itu ada MTech dan MTech ya. Oke, kita bahas MTech. Mau mantul ya guys ya. Kita lihat ya, kalau besok mantul ya di atas 2370 menuju 26 atau 2600, SL di bawah 2210. Oke? So itu aja guys dari gua. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Udah setengah jam juga. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menganalisa. Ingat, bukan ajakan membeli, tapi untuk memakamkan trading plan-nya kalian. Selalu ada SL, selalu ada take profit, dan segala macam ya. Dan beli di area-area yang kalian bisa nego. Oke? Itu aja dari gua. Semoga bisa membantu. See you guys, have a good night. Dan semoga cuan besok-besoknya. Bye-bye.